Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Karin di sini. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana dengan kabar anak-anak pada hari ini? Ibu harap anak-anak sehat-sehat selalu ya, dan jangan lupa sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, maka anak-anak sarapan terlebih dahulu ya. Lalu anak-anak tetap jaga kesehatannya ya, agar tetap bisa mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu ingin bertanya nih, pelajaran apa saja yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya? Kita sudah mempelajari tentang operasi hitung bilangan caca, di mana di dalamnya kita membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga operasi hitung campuran. Nah, pada hari ini kita mempelajari tentang apa ya? Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pembulatan dan penaksiran bilangan terlebih dahulu. Akan tetapi, sebelum kita benar-benar memulai pelajaran kita pada hari ini, maka langkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan tidak ada halangan akan hal apapun yang bisa menghalangi anak-anak untuk belajar. Oke, yuk kita mulai dengan berdoa dengan keyakinan kita masing-masing agar semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Oke? Oke, berdoa dimulai ya anak-anak. Oke, berdoa selesai. Ye, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita lanjut ya ke materinya. Dan Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya di halaman berikutnya. Nah, Ibu ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, melalui media online learning, siswa mampu mengidentifikasi, melakukan, dan menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun bilangan pecahan dan desimal dengan tepat. Yang kedua adalah melalui media presentasi dan pemberian soal-soal latihan. Seperti itu, siswa mampu menjelaskan tentang pembulatan dan penaksiran bilangan cacah dengan benar. Lalu yang ketiga adalah melalui media video, siswa mampu mengimplementasikan tentang pembulatan dan penaksiran mengenai bilangan cacah itu sendiri dengan baik. Yuk kita lanjut anak-anak. Nah, langsung saja ya kita mulai pembelajarannya pada hari ini. Jadi,
kita mempelajari tentang pembulatan bilangan, di mana pembulatan bilangan itu dilakukan untuk mempermudah ketika kita ingin menentukan hasil yang udah kita hitung dari operasi hitung yang sudah kita lakukan ya. Selain itu, pembulatan bilangan itu juga dapat dilakukan melalui puluhan terdekat, melalui ratusan terdekat, maupun keribuan terdekat seperti puluhan ribu dan ratusan ribu juga termasuk anak-anak. Jadi kita simak ya tentang pembulatan bilangan berikut ini. Nah, kita mulai dari pembulatan ke puluhan terdekat terlebih dahulu. Di mana berikut ini ada langkah-langkahnya nih anak-anak dari pembulatan ke puluhan terdekat. Apa saja ya langkah-langkahnya? Ingin mengetahuinya kan? Penasaran kan anak-anak? Yuk kita ikuti selanjutnya bagaimana. Yuk, nomor 1, perhatikan angka pada tempat satuan. Lalu yang kedua adalah kalau angka satuan itu kurang dari 5, maka kita dapat membulatkan angka tersebut ke bawah. Jadi, yang ketiga adalah jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Oke? Nah, contohnya, misalkan kita membulatkan bilangan 33 ke puluhan terdekat. Bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Yuk kita simak di halaman berikutnya. Nah, pembahasannya, bilangan 33 mempunyai angka satuan yang bertuliskan 3. Seperti ini. Ini angka satuannya. Jadi angka satuannya itu 3. Maka dibulatkan ke bawah menjadi 30. Karena angka satuannya itu adalah 3. Oke. Akan tetapi ada cara yang lain loh dalam pembulatan bilangan yang dapat menggunakan garis bilangan juga. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya? Seperti tentukan dua bilangan kelipatan 8 yang terdekat dengan 33, yaitu 32 dan 40. Kemudian, kita dapat menentukan bilangan yang terdekat dengan angka 33 ini. Oke, kita lanjutkan. Pembulatan ke puluhan terdekat melalui garis bilangan itu seperti pada gambar berikut ini, di mana bilangan 33 lebih dekat ke 32 daripada ke 40. Bilangan 33 lebih dekat daripada bilangan 32. Seperti ini. Nah, baru akan tetapi kalau angka 33 ini ke 40 seperti ini akan jauh lebih jauh kan daripada yang sebelumnya. Nah,
Jadi, dapat diambil kesimpulannya bahwa hasil dari pembulatan bilangan 33 ke puluhan terdekat adalah angka 32. Oke anak-anak, yuk kita lanjutkan lagi. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Berikut ini ada langkah-langkah lagi dari pembulatan ke ratusan terdekat. Apa saja yaitu? Yang pertama, kita perhatikan ya angka dari tempat puluhan. Jika angka puluhan itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah juga. Tapi kalau angka puluhan lebih dari atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas ya. Yuk kita lanjut. Nah, pembulatan ke ratusan terdekat ini sebutkan saja contohnya seperti ini. Bulatkan bilangan 147 ke ratusan terdekat. Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya, halaman berikutnya. Pembahasannya nih, bilangan 147 mempunyai angka puluhan 4. Maka kita bulatkan ya ke bawah menjadi 40. Karena apa? Karena angka puluhan dari 147 ini adalah 4. Ya. Maka dari itu, kita bulatkan ke bawah menjadi 40. Akan tetapi, ada cara yang lain nih dalam pembulatan bilangan yang dapat menggunakan garis bilangan juga loh. Nah, kira-kira bagaimana ya? Nah, seperti ini. Dengan menentukan dua bilangan kelipatan 100 yang terdekat dengan 167, yaitu angka berapa anak-anak? Angka 100 dan angka 200. Kemudian, kita dapat menentukan bilangan yang terdekat dengan 167 itu ya. Nah, bilangan 167 lebih dekat ke 200 daripada ke 100. Karena kalau 167 ke 100, dia akan lebih jauh angkanya. Jadi, dapat diambil kesimpulannya bahwa hasil dari pembulatan bilangan 167 ke ratusan terdekat adalah 200 ya anak-anak. Seperti yang ditunjukkan pada tanda panah berikut ini ya anak-anak. Nanti bisa disimak kembali video ini ya. Jadi anak-anak bisa lebih jelas dalam mempelajari pembulatan bilangannya ya. Nah,
Ibu punya tips nih untuk pembulatan bilangan. Dengan demikian, kita dapat melakukan langkah-langkah yang sama untuk pembulatan ke ribuan terdekat, puluh ribuan terdekat, ratus ribuan terdekat, dan seterusnya. Jadi, langkah-langkah yang kita sebutkan tadi di awal, kita dapat melakukannya lagi untuk pembulatan selanjutnya. Mau itu ribuan, mau itu puluh ribuan, mau itu ratus ribuan, apapun itu, langkah-langkahnya tetap sama anak-anak untuk membulatkan suatu bilangan. Bilangan itu adalah bilangan cacah ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang menaksir hasil operasi hitung. Di mana kita bisa lihat pengertian atau arti atau makna dari menaksir hasil operasi hitung ini adalah kita dapat memperkirakan hasil dari suatu operasi hitung yang mendekati hasil sebenarnya. Di mana kita dapat menaksir ke bilangan puluhan maupun bilangan ratusan yang terdekat. Setiap bilangan dibulatkan ke puluhan dan ratusan terdekat, di mana hasilnya kalau di ratusan ya, baru dijumlah, dikurang, dikali, atau kita bisa bagi sesuai dengan operasi hitung yang diberikan. Oke, kita lanjut ke jenis taksiran ya anak-anak. Jenis taksiran itu terbagi atas 3 bagian loh, yaitu apa saja ya? Yang pertama ada taksiran tinggi, di mana semua bilangannya kita bulatkan ke atas, yang biasanya digunakan untuk menaksir harga dari suatu barang. Contohnya, angka 37 ditambah 23 sama dengan berapa ya anak-anak? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa angkanya adalah 40 ditambah 30 sama dengan 70. Mengapa demikian ya? Karena 37 ini dibulatkan ke atas, jadinya 40. Nah, kalau angka 23 ini kita bulatkan juga ke atas, jadinya 30. Maka hasilnya yang akan didapatkan adalah 40 ditambah dengan 30 sama dengan 70 ya. Karena di sini namanya taksiran tinggi, jadi semua bilangannya dibulatkan ke atas. Oke? Nah, jenis taksiran yang kedua ada taksiran rendah, di mana semua bilangannya itu dibulatkan ke bawah. Contohnya seperti yang tadi juga. Ini angka 37 ditambah 23 sama dengan 30 ditambah dengan 20 sama dengan 50. Di mana angka dari semua ini dibulatkan ke bawah. Jadi 37 dibulatkan ke 30. Lalu angka 23 ini dibulatkan menjadi 20 ya anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga adalah taksiran baik, di mana pengertiannya adalah taksiran yang mengikuti suatu aturan dari pembulatan bilangan tersebut. Contohnya, 37 ditambah 23 sama dengan 40 ditambah 20 sama dengan 60.
Mengapa begitu? Karena ini 37 lebih dekat ke angka 40 ini, sedangkan angka 23 sebenarnya lebih dekat ke angka 20 loh. Maka kita dapat simpulkan bahwa angka 37 ini ditambah dengan angka 23 ini sama dengan angka 40 ditambah 20 sama dengan 60 ya jawabannya anak-anak. Ayo kita lanjut. Nah, penaksiran ke ribuan terdekat, puluh ribuan terdekat, dan lain-lainnya juga dapat dilakukan melalui cara yang sama. Contohnya, yang pertama, tentukan taksiran dari hasil operasi hitung ke puluhan terdekat. Misalnya, yang A, tentang penjumlahan, di mana angkanya adalah 48 ditambah dengan 52 sama dengan berapa ya? Yuk kita hitung secara bersama-sama. Angka satuan dari 48 adalah 8. Lalu kita bulatkan ke atas. Kemudian angka satuan dari 52 ini adalah 2. Jadi kita bulatkan ke bawah ya. Jadi hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya adalah angka 48 ditambah dengan 52 sama dengan 50 ditambah dengan 50 sama dengan 100. Jadi kalau angka 48 lebih dekat ke angka 50 dan angka 52 juga lebih dekat ke angka 50. Jadi hasilnya adalah 50 ditambah dengan 50 sama dengan 100 ya anak-anak. Seperti yang dituliskan pada halaman berikut ini. Kemudian penyelesaian soal yang kedua, di mana ada angka 142 dikurang 56 sama dengan berapa ya? Yuk kita cari tahu secara bersama-sama. Angka satuan dari 142 ini adalah 2. Kemudian kita bulatkan ke bawah, karena 142 itu lebih dekat ke angka 140 ini. Kemudian angka satuan dari 56 adalah 6 ya anak-anak. Kita bulatkan ke atas karena 56 dia dekat dengan angka 60. Jadi hasil dari pengurangan berikut adalah 142 berubah angka menjadi 140. Kemudian angka 56 berubah angka menjadi 60 ya. Lalu kita bisa menyimpulkan bahwa kita kurangkan angka 140 dikurang angka 60, hasilnya adalah angka 80 ya. Yuk, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah angka 44 dikali dengan angka 35 sama dengan berapa ya? Masih semangat kan anak-anak? Ayo kita jawab secara bareng-bareng bersama-sama ya. Angka 44 itu angka satuannya adalah angka 4.
Maka kita bulatkan ke bawah ya. Kemudian, angka satuan dari angka 35 adalah 5. Maka kesimpulannya kita bulatkan ke atas ya. Jadi, kesimpulannya adalah angka 44 dikali dengan angka 35 sama dengan 40. Yang tadinya itu 44, dia berubah angka menjadi angka 40. Kemudian dikali dengan 35, angka yang berubah menjadi angka 40, hasilnya menjadi 1600 ya. Oke. Anak-anak, kita lanjutkan ke pembagian ya. Dimana ada angka 238 dibagi dengan 55 sama dengan berapa ya anak-anak? Ayo kita pecahkan masalahnya ya secara bersama-sama. 238 dibagi dengan 55 maksudnya Ibu adalah, kita cari angka satuannya dulu ya. Angka satuannya ini adalah 8. Dimana angka satuan itu sebenarnya angka terakhir ini. Lalu kita bisa bulatkan ke atas. Kemudian angka satuan dari 55 adalah 5. Maka kita bulatkan ke atas juga ya. Jadi hasil yang kita dapatkan berapa ya? Jadi hasilnya 238 dibagi dengan 55 sama dengan yang 238 ini kita ubah angkanya menjadi 240 dibagi dengan yang angka 55 ini berubah angka menjadi 60. Jadi 240 dibagi dengan angka 60 sama dengan hasilnya berapa ya anak-anak? Hasilnya adalah angka 4 ya. Itu hasil akhirnya yang akan kita dapatkan. Oke, kita lanjut ya dengan soal nomor 2. Tentukan taksiran dari hasil operasi hitung ke ratusan terdekat. Misalnya, contohnya dari yang A, 147 ditambah 266. Sama dengan berapa ya anak-anak? Kalau mau mengerjakannya terlebih dahulu, kita bisa pause video ini terlebih dahulu ya. Baru habis itu kita kerjakan. Nah, ini penyelesaiannya ya anak-anak. 147 ditambah dengan 266 sama dengan berapa ya? Pertama-tama kita mengubah angka 147 dari angka puluhannya, yang dimana angka puluhan dari 147 ini adalah 4. Kemudian kita bulatkan ke bawah, lalu angka puluhan dari 266 ini adalah angka 6. Jadi kesimpulannya kita bulatkan ke atas ya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 147 ditambah dengan 266 sama dengan 147 berubah angka menjadi 100 dan ditambah dengan 266 yang kemudian berubah angka menjadi 300. Hasilnya akan menjadi 100 ditambah dengan 300 sama dengan 400. Oke, anak-anak? Seperti yang sudah tertera di halaman ini. Oke?
Oke, kita lanjutkan dengan pengurangan dan perkalian. Nah, soalnya adalah 457 dikurang 149 sama dengan berapa kira-kira? Lalu yang C, 443 dikali dengan 376 itu sama dengan berapa ya? Yuk kita pecahkan masalahnya secara bersama-sama. Yang B terlebih dahulu, oke? Nah, kalau yang B, 457 dikurang 149 sama dengan berapa ya? Kita bisa melihat dari tanda panah, yaitu sebagai petunjuk berikut ini, di mana angka 457 ini berubah angka menjadi 500. Mengapa? Karena angka puluhan dari 457 ini adalah angka 5. Jadi kita bulatkan ke atas saja menjadi 500 ya anak-anak. Kemudian angka puluhan dari 149 ini adalah angka 4. Jadi kesimpulannya kita bulatkan ke bawah, oke? Jadi hasil dari pengurangan berikut ini adalah 457 dikurang dengan 149 sama dengan angka 500 yang awalnya angka tersebut adalah angka 457 dikurang dengan angka 149 menjadi angka 100 sama dengan 500 dikurang dengan 100 sama dengan 400 ya anak-anak. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu 443 dikali dengan 376 sama dengan berapa ya? Ayo kita pecahkan masalahnya secara bersama-sama. Angka puluhan dari angka 443 adalah angka 4. Kemudian kita bulatkan ke bawah. Lalu angka puluhan dari angka 376 adalah 7. Maka kesimpulannya kita bisa bulatkan angka tersebut ke atas ya. Jadi hasil dari angka 443 dikali dengan 376 sama dengan 400 dikali dengan 400 sama dengan 1600. Oke? Yang awalnya angka 443 ini kita ubah angkanya menjadi 400 karena dibulatkan ke bawah. Ya. Dan selanjutnya 376 juga berubah angka menjadi 400 karena angka puluhan dari 376 ini adalah angka 7. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 400 ya anak-anak. Yang awal tadi angka puluhannya adalah 4. Jadi kita bulatkan ke bawah. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 400 dikali dengan 400 sama dengan 1600. Oke? Yeay. Kita lanjut. Sekarang kita lanjutkan ke pembagian. Di mana soalnya itu adalah 1225 dibagi dengan angka 551. Kira-kira hasilnya menjadi berapa ya anak-anak? Kalau kita taksirkan angka baik, ini angka puluhan dari 1225 adalah 2. Di mana angka puluhan ini kita bulatkan ke bawah. Kemudian angka puluhan dari
angka 551 adalah 5. Jadi, kita bulatkan ke atas ya. Di mana angka 1225 berubah angka menjadi 1200. Dan angka 551 juga berubah angka nih anak-anak. Jadi berapa ya? Jadi angka 600. Mengapa demikian? Karena angka puluhan dari 1225 adalah 2. Jadi kita bulatkan ke bawah. Sedangkan angka puluhan dari 551 ini adalah 5. Maka dengan demikian kita bulatkan ke atas. Yang hasilnya itu menjadi 1200 dibagi dengan 600 sama dengan 2 ya anak-anak. Di mana angka 1225 ini berubah angka menjadi 1200 karena itu yang terdekat. Dan kemudian 551 berubah angka menjadi 600 ya anak-anak. Mengapa demikian? Karena angka 5 itu kan dibulatkan ke atas. Jadi 551 lebih dekat ke angka 600. Jadi hasil akhirnya adalah 1200 dibagi dengan 600 sama dengan 2 ya anak-anak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sampai di sini dulu ya materi dari Ibu anak-anak. Bagaimana dengan materinya sejauh ini? Adakah yang ingin ditanyakan? Nah, soal latihan ini nanti dulu ya kita kerjakan ya anak-anak. Kalau ada pertanyaan, anak-anak bisa mengechat Ibu ya, bisa di WhatsApp, bisa di email juga ya anak-anak. Nanti Ibu akan berikan Google Form untuk soal tadi ya anak-anak, atau melalui Microsoft Word. Nanti Ibu kirimkan melalui email atau melalui WhatsApp juga. Oke? Dengan catatan, selama proses pengerjaan soal latihan ini, sebaiknya di pause dulu ya videonya agar dapat lebih fokus dalam mengerjakan soal latihannya. Oke anak-anak, kira-kira sudah jelas kan materinya? Kalau kurang jelas, anak-anak bisa bebas ya untuk bertanya kepada Ibu melalui WhatsApp ya, atau melalui email juga boleh. Oke? Mudah-mudahan materi pembelajaran ini dapat bermanfaat dan mudah untuk dipahami ya untuk anak-anak semuanya. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya selama ini karena sudah mau meluangkan waktunya dengan sangat baik untuk mendengarkan video pembelajaran ini. Nah, harapan Ibu tetap dikerjakan soal latihannya ya, walaupun belajar di rumah. Dan sebelum mengerjakan soal latihannya, jangan lupa tetap dimulai dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar segala sesuatunya bisa menjadi lancar, bisa menjadi baik hasilnya, dan lain-lain juga anak-anak yang tujuannya itu positif. Oke? Nah, sampai di sini dulu materi dari Ibu ya anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Cheers, fighting anak-anak.
Terima kasih banyak karena sudah mau mendengarkan video ini. Oke anak-anak. Nah, kesimpulannya kita bisa ambil dari sini bahwa dari pembelajaran ini bahwa pembulatan bilangan itu dilakukan untuk mempermudah ketika kita ingin menentukan hasil dari operasi hitung yang sudah kita hitung tadi ya. Nah, selain itu, pembulatan bilangan juga dapat dilakukan ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, maupun ke ribuan terdekat. Sedangkan kalau menaksir hasil operasi hitung itu ialah memperkirakan hasil dari suatu operasi hitung yang mendekati hasil yang sebenarnya. Di mana yang sudah kita bahas dalam soal-soal di contoh yang Ibu sudah buat pada slide ini selanjutnya ya, sebelumnya maksud Ibu. Nah, kemudian kita juga dapat melakukan langkah-langkah yang sama untuk pembulatan maupun penaksiran ke ribuan terdekat, puluh ribuan terdekat, ratus ribuan terdekat, maupun bilangan lainnya di mana hasilnya baru dijumlah, dikurang, dikali, atau dibagi sesuai dengan operasi hitung yang diberikan ya anak-anak. Oke anak-anak. Baik anak-anak, terima kasih banyak. Anak-anak sudah mau tetap tinggal untuk mendengarkan video ini. Oke, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Semoga soal latihannya dapat dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu anak-anak untuk mencari jawaban dari soal yang Ibu berikan ya anak-anak. Oke anak-anak. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Yeay, good job semuanya. Anak-anak sudah melakukan dengan sangat baik. Bye-bye anak-anak. Dadah. Yeay. Tepuk tangannya dengan baik.